Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di pembelajaran pengantar akuntansi. Kita telah membahas sampai dengan kertas kerja. Jadi kita sudah membahas bagaimana cara membuat kertas kerja dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai total seperti ini. Nah, kemudian yang harus kita buat selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, di pengantar akuntansi kita hanya akan mempelajari 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, untuk laporan pertama yang kita siapkan adalah laporan laba rugi, karena kita perlu melihat laba atau ruginya perusahaan yang akan mempengaruhi laporan-laporan selanjutnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yang kita harus struktur dari sebuah laporan adalah tetap harus ada nama perusahaannya, kemudian ini laporan apa, kemudian periodenya kapan, periode 31 Januari 2020, kemudian boleh ditambahkan dalam satuan rupiah misalnya, atau dalam satuan apapun yang digunakan oleh perusahaan itu. Katakanlah kita anggap di sini dalam ribuan rupiah. Nah, apa yang dimaksud dengan dalam ribuan rupiah? Dalam ribuan rupiah berarti setiap angka nanti yang ada di bawah sini semuanya harus ditambahkan 3 nol di belakang. Ribuan kan ada 3 nolnya ya, jadi harus ditambahkan 3 nol. Nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi yang pertama, susunan dari laporan laba rugi adalah hanya 2 sebenarnya, yaitu pendapatan dan beban. Nah, nanti akan berkembang lagi di akuntansi keuangan menengah. Kalian akan tahu nanti ada yang namanya keuntungan, ada yang namanya kerugian, dan itu beda dengan laba dan rugi, di mana kita tidak akan pelajari di sini. Yang penting di sini kalian paham dulu konsep apa itu pendapatan dan apa itu beban. Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh perusahaan karena telah mengeluarkan sesuatu gitu. Yang dia dikeluarkan itu adalah beban gitu. Kenapa dia bisa mendapatkan pendapatan? Karena dia menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, biasanya pendapatan itu ya kaitannya dengan kegiatan usahanya. Misalnya dia kegiatan usahanya laundry, ya berarti pendapatan jasa laundry. Dia kegiatan usahanya adalah jual kue, ya berarti dari hasil penjualan kue tersebut. Nah, bebannya apa? Bebannya adalah apa saja yang sudah dia keluarkan ketika ingin mendapat pendapatan itu. Misalnya kalau laundry kan dia nggak bisa langsung bersih baju ya, dia tetap harus pakai listrik untuk menghidupkan mesin cuci, kemudian air, kemudian jasa binatunya, dan seterusnya. Jadi ada pengorbanan yang dia lakukan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, jadi langsung saja di sini kita buat dulu pendapatan. Oke, pendapatannya apa saja? Kita lihat di worksheet. Nah, di sini yang di laba rugi yang termasuk pendapatan yang mana saja? Cuma 1 ya. Jadi, ya sudah. Kita masukkan ini saja, pendapatan 370. Nah, selain di worksheet, kalian juga bisa melihatnya di buku besar. Tetapi kita saat ini tidak melihat ke buku besar. Kenapa? Karena kita belum menyesuaikan saldo di buku besar. Seharusnya sudah tersesuaikan ya, cuman biar cepat kita nggak sesuaikan lagi. Nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri. Nah, oke, pendapatan di sini nilainya 370. Nah, di sini saya buat nilainya 370 ya. Nah, ketika saya buat 370, nah tadi katanya dalam ribuan rupiah ya, berarti 370 ini artinya sebenarnya adalah kita tambah 03, jadinya 370.000 rupiah. Nah, seperti itu, karena kadang sebuah perusahaan itu sangat besar. Tidak mungkin dia menuliskan semua nol yang sangat panjang. Kalian bisa lihat di laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, itu angkanya sangat luar biasa. Jadi mereka tidak mungkin menuliskan semua nol sehingga dipangkas dan disebutkan di sini dalam ribuan rupiah kah, dalam jutaan rupiah kah, atau dalam rupiah saja. Jadi lihat dulu nih dalam satuan apa. Oke, karena pendapatannya cuma 1, jadi saya buat pendapatan aja. Kemudian kita buat beban. Nah, bebannya kan banyak nih.
di worksheet ya. Nah, ini bebannya semua. Nah, karena banyak, maka saya enter aja ya. Saya artinya tidak di sini. Ini beban, saya buat beban titik 2. Pertama, beban apa ya pertama? Beban perlengkapan, beban gaji. Beban perlengkapan, beban gaji, beban penyusutan, beban penyusutan kendaraan, kemudian beban penyusutan peralatan, oke, dan beban penyusutan peralatan. Oke, selesai. Nah, ini saya buat nilainya di sini ya. Perlengkapan, gaji, penyusut kendaraan. Oke, ini dia nilainya, kita pindahkan 190, 600, 10. 190, 600, 15, 10. Oke. Kemudian saya buat total beban. Nah, ini kita jumlahkan ini semua. Nah, dan ini kita buat, karena dia beban ya, beban sebagai pengurang pendapatan, maka kita buat dia di dalam kurung ya. Tadi 815 ya. Oke. Tadi 815 kita buat dalam kurung saja seperti ini. Oke, Oke, ini dia buatnya minus ya, karena di Excel ada ini. Oke. Tapi ini jadinya IDR semua ya. Udah, kita jadikan accounting semua ya. Oke. Nah, kemudian kita cari selisih antara total pendapatan dengan total beban. Nah, karena bebannya lebih besar daripada pendapatan ya. Beban lebih besar daripada pendapatan, maka dia sama dengan rugi. Sehingga yang kita buat di sini adalah rugi. Kalau sebaliknya, maka yang kita buat adalah laba. Nah, berapa selisihnya? Tinggal dikurang saja. 815 kurang 370 ya. Sama dengan jadi minus 815 ditambah 370 atau 370 dikurang 815 sama dengan minus 445. Jadi kerugiannya adalah 445. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya buat agak ke tengah ya, biar dia bagus. Oke, jadi laporan laba ruginya seperti ini ya. Nah, sesimpel ini sudah selesai. Nah, kita lihat angka ini harus sama dengan angka di worksheet. Ya, ternyata sama. Oke, maka kita sudah selesai membuat laporan laba rugi. Selanjutnya kita buat laporan perubahan ekuitas. Ini saya copy aja ya. Kita buat laporan perubahan ekuitas. Nah, ini jangan lupa diganti laporan perubahan ekuitas. Nah, ini sebenarnya sama dengan laporan perubahan modal. Lainnya sama semua. Nah, karena ini perubahan modal, maka yang harus kita tahu adalah modal awalnya berapa. Gimana kita lihat modal awal? Kita lihat modal awalnya di sini juga. Nah, modal awalnya adalah 8.000 ya. Nah, 8.000 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian yang menyebabkan penambahan atau pengurangan modal
adalah laba atau rugi, kemudian prefer. Nah, tadi dia rugi, maka kita buat di sini rugi. Silahkan tadi 445 ya. Apa tadi? 445. Nah, ini 445. Ini kita buat accounting format aja biar Debos bisa buat dalam kurung ya. Oke, dan ada prefer ya. Coba kita lihat ada prefer tidak? Oke, ada prefer. Maka kalau ada prefer, otomatis si pemilik modal ingin menarik uangnya dari perusahaan. Maka karena dia menarik uangnya senilai 200 ini, maka juga modalnya akan berkurang. Jadi prefer juga kita buat di sini dalam kurung 200. Dalam kurung itu artinya adalah mengurangi. Nah, kemudian kita akan mengetahui berapa modal akhirnya. Modal akhir pada periode ini ya. Nah, modal akhirnya adalah kita jumlahkan. Jumlahkan maksudnya 8.000 kita kurangi dengan 445 dan kita kurangi dengan 200, nilainya 7.355. Oke, ini saya tebalkan. Selesai, sesimpel itu untuk pengantar akuntansi tentang laporan perubahan ekuitas. Akan tapi kalau untuk perusahaan besar itu laporan perubahan ekuitasnya cukup kompleks ya, karena kepemilikannya terdiri atas saham-saham. Cuma kita tidak belajar itu sekarang karena kalian harus yang penting punya konsep dasarnya. Karena sebenarnya sekompleks apapun konsepnya tetap sama. Modal awal berapa, yang awal di store, atau apa saja yang menjadi modalnya, kemudian apakah dia laba atau rugi, kemudian apakah dia melakukan penarikan pribadi atau tidak, dan itu akan menyebabkan perubahan modalnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, ini juga saya copy aja. Yang ini ya. Saya buat di sini. Laporan posisi keuangan. Nah, ini tulisannya bukan periode, tapi per. Nah, kenapa beda sama yang tadi? Sama yang dua tadi, karena laporan posisi keuangan hanya menunjukkan per tanggal segini. Tanggal besoknya dia berubah lagi. Nah, kalau yang tadi laporan laba rugi dan perubahan ekuitas kan memang untuk satu periode segitu dia. Jadi dia tidak akan dihitung laba atau rugi kalau dia belum menyelesaikan periode itu. Nah, sedangkan neraca ini bisa berubah-berubah terus. Jadi ini khusus per tanggal segitu. Tanggal sebelumnya beda, tanggal setelahnya bisa jadi juga beda gitu. Makanya tulisannya per gitu ya. Dan di sini kita pisah ke dalam aset ya, seperti biasa di persamaan akuntansi. Kemudian kewajiban dan ekuitas ya, seperti itu ya. Nah, agak saya lebarkan sedikit. Oke, kemudian asetnya terdiri dari aset lancar. Nah, apa saja aset lancarnya kita lihat dulu. Lancar adalah yang mudah diuangkan, itu aja ingat ya. Yang pertama ada kas, piutang, dan perlengkapan. Oke, kita lihat saldo yang di sini ya. Kas, piutang, perlengkapan. Oke. Kas 7170, piutang 10, perlengkapan 100 ya tadi ya. Kita lihat tadi perlengkapan ini. Terbalik ya. Di sini 100, di sini 10. Oke. Nah, di sini kalian boleh buat total aset lancarnya berapa. Nah, tinggal di sum aja. Oke, ini total aset lancar aja ya, belum aset tetap. Nah, kita lanjut ke aset tetap. Yang pertama ada peralatan. Nah, kemudian ada akumulasi penyusutan. Penyusutan peralatan. Kenapa ini penting? Karena dia akan mengurangi nilai peralatan. Nilainya ya, bukan zatnya. Kemudian ada yang namanya kendaraan dan akumulasi penyusutan
penyusutan kendaraan. Ada lagi nggak? Kita cek lagi. Kendaraan, peralatan. Oke, nggak ada ya? Ya, jadi semua aset ya sudah kita masukkan. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Kendaraan 3.000, peralatan 3.000. Penyusutan, akumulasi penyusutan kendaraan 15, akumulasi penyusutan peralatan 10. Oke. Rp3.000. Ini juga 3.000. Tadi yang akumulasi penyusutan kendaraannya 15. Adanya ini 10. Nah, tapi ini kita buat dalam kurung ya. Kenapa tadi karena dia harus mengurangi nilai si kendaraannya. Karena kan udah dipakai. Jadi ketika sudah dipakai otomatis dia harus nilainya berkurang. Konsepnya kan memang seperti itu. Misalnya kita beli kendaraan untuk kepentingan pribadi saja, kalau kita pakai, otomatis ketika kita jual ya tidak mungkin harganya sama dengan harga beli kita. Biasanya pasti harganya akan lebih murah. Kenapa? Karena ada konsep itu tadi, konsep penyusutan, di mana nilainya akan berkurang seiring dengan pemakaian. Oke. Nah, aset tetap ini bukan cuma ini aja. Ada tanah, ada bangunan, tapi kan dalam kasus kita, khusus ini saja ya. Kan kita bahasnya kasusnya selalu sama dari awal sampai akhir, biar tuntas ya materinya dan mudah diikuti. Jadi karena kasus kita hanya menyebutkan dari peralatan dan kendaraan, maka cukup ini. Tapi sebenarnya kalau memang perusahaan-perusahaan besar itu banyak sekali aset tetapnya. Intinya aset tetap adalah aset yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, misalnya kayak kendaraan, kan nggak mungkin kendaraan setahun sekali ganti, setahun sekali ganti. Tidak efisien seperti itu ya. Jadi kita buat total aset tetap sama tadi. Kita sum saja. Sama dengan sum. Ya. Kalau pakai kalkulator, 3.000 kurang 10 tambah 3.000 kurang 15. Pasti dapatnya segini. Oke, ini udah selesai asetnya. Jadi kita buat total aset. Nah, total aset adalah sama dengan penjumlahan total aset lancar tambah penjumlahan total aset tetap. Dapatnya 13.255. Oke, selanjutnya kita menuju ke kewajiban dan ekuitas. Pertama kita buat kewajiban dulu ya. Kewajiban ada Nah, kewajiban ada 2. Ada kewajiban lancar yang harus dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, ini biasanya beban gaji. Bukan beban ya. Utang gaji maksud saya. Kemudian di sini ada utang usaha. Jadi yang 11 kredit ini ya. Jadi ada utang usaha dan utang gaji. Oke, utang usahanya 1.500 ya. Lihat nilai yang terakhir. Boleh lihat nilai di sini. Boleh lihat nilai di sini. Jadi utang usaha 1.500. Utang gaji berapa? Utang gaji 10. Utang gaji 400. Utang usaha tadi berapa ya? 1.500 dan 400. Oke. Kemudian kita buat total kewajiban lancar. Nah, ini juga sama dengan sum ini. Nah, ini saya ini besar. Oke. Kemudian kita masuk ke kewajiban jangka panjang. Maksudnya ini yang harus dibayarkan tidak harus 1 tahun gitu. Biasanya dia lebih dari 1 tahun. Misal utang bank, gitu ya.
Nah, perusahaan ini, PT ABC ini ada utang bank sebesar 4.000. Nah, karena dia cuma satu utang jangka panjangnya, perusahaan ini, maka nggak perlu saya buat total ya. Jadi langsung kita tebalkan aja dia. Kita menuju ke ekuitas. Dan ekuitasnya cuman ada modal. Nah, modal, ingat ya, modal yang dimasukkan ke sini adalah bukan nilai modal yang ini. Nah, ini kan ada modal ya, 8.000. Bukan. Kenapa? Karena yang kita pengen masukkan adalah modal keadaan pada tanggal 31 Januari. Nah, pada tanggal 31 Januari modalnya tinggal segini. Jadi modal yang kita masukkan adalah modal akhirnya, 7.355. Nah, ini kan juga cuma satu ya, jadi nggak saya buat total, saya tebalkan aja. Nah, baru kita buat di sini total kewajiban dan ekuitas. Nah, oke, tadi kalau kewajiban kalian mau jumlahkan boleh juga ya, misalnya ini kita pindahin ke bawah aja. Nah, kalau misalnya tadi mau buat total kewajiban aja berapa gitu kan, mau tahu berapa jumlah jangka panjang dan jangka pendek, lancar dan jangka panjang, tinggal jumlahin aja sama dengan kewajiban jangka panjang tambah total kewajiban lancar. Oke, dapat 5.900. Ini yang saya tebalin ya. Nah, jadi yang kita jumlahin untuk total kewajiban dan ekuitas adalah total kewajiban yang ini tambah yang ini, total ekuitas. Nah, sama kan? Antara, ini saya buat accounting format dulu biar enak lihatnya. Nah, sama jumlahnya antara total kewajiban dan ekuitas dengan total aset, dan memang harus sama ya. Kenapa? Karena konsepnya adalah semua harta yang kita dapatkan dan kita gunakan harus jelas larinya kemana dan datangnya dari mana gitu. Nah, sumbernya kan pasti kalau tidak dari modal ya dari berutang gitu, ataupun kalau memang nanti dari hibah ya tetap ada perlakuan sehingga menyebabkan neraca ini seimbang. Itu yang namanya neraca, keseimbangan ya antara harta yang didapat dan dari mana sumbernya. Itu harus bisa ditelusuri sampai seimbang antara total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Nah, kalau tidak seimbang biasanya tadi yang ini nih, yang di modal nih biasanya salah masukkan atau salah jumlah gitu ya. Ini biar bagus ya, kalian boleh buat dalam bentuk tabel dan seterusnya, tapi seperti ini ada juga udah boleh. Konsepnya yang penting adalah antara total aset ya itu harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas, harus sama ya, nggak boleh beda. Nah, atau boleh juga dibuat ini ya, letaknya di bawah sini, di sini boleh, terserah mau gimana, boleh di samping, boleh di bawah. Yang penting total aset dengan total kewajiban dan ekuitas harus sama. Oke, demikian laporan keuangan, pembahasan tentang laporan keuangan, 3 laporan keuangan. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk semua. Baik, demikian saja tentang pembahasan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.